begini nih Bu, Ibu, Bapak, dan juga pemirsa di rumah. Barangkali belum paham. Ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Itu awalnya. Dan banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Jadi musibah yang kita terima, yang paling gampang aja sakit lah ya, sakit. Ini disebabkan insya Allah dari perilaku kita yang kita tidak sadar kita melakukan. Kita tidak sadar kita tuh melanggar perintah Allah. Nah salah satunya itu apa yang berhubungan dengan diabetes. Nah, kita emang nggak pernah tahu kalau tidak dijelaskan. Diabetes ini biasanya seseorang yang terkena sehari-hari sejak akhir balik. Ya, ini biasanya melakukan suatu sifat yang berhubungan dengan agak memaksa atau penuh dengan paksaan. Jadi mulai agak memaksa, kemudian naik lagi memaksa, kemudian naik lagi lebih tinggi penuh dengan memaksa. Nah, memaksa yang bagaimana? Saya kasih contoh, umpamanya salah satunya adalah menyuruh anak kita, menyuruh suami kita, atau menyuruh istri kita, menyuruh anak buah kita itu dengan paksaan, dengan agak memaksa. Kenapa dikatakan memaksa? Karena biasanya kalau menyuruh, nah yang disuruh belum jalan, atau belum mau melakukan, atau tidak mau melakukan, atau belum mampu melakukan, yang menyuruh ini jengkel, emosi, marah. Nah ini namanya memaksa. Dan itu kita tidak sadar, kita itu melakukan terus setiap hari, setiap tahun. Sehingga akhirnya kesalahan inilah yang ditulis oleh malaikat atid, khususnya yang berhubungan dengan pankreas. Nah salah satunya dimunculkan, diberikan peringatan dari Allah kepada kita dengan salah satunya penyakit diabetes. Seperti itu. Kok memaksa nggak boleh? Ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Berarti memang kita tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk agama Islam. Atau tidak boleh memaksa seseorang untuk harus dijeduk-jedukan kepalanya agar dia sujud pada Allah. Nggak boleh. Tetapi memberikan nasihat boleh. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo berjamaah. Itu boleh. Itu boleh, tapi tidak boleh dengan amarah. Walaupun niatnya baik, nggak boleh. Ya, karena yang mendapatkan hidayah itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya memberikan jalan agar seseorang mendapatkan hidayah. Nah, memaksa inilah akhirnya menjadi salah satu penyakit yang hampir setiap orang di dunia ini punya. Kecuali yang tidak punya. Mudah-mudahan kita enggak ya. Amin. Amin. Karena diabetes ini bisa memicu ke arah yang lain-lain. Bisa ke arah ginjalnya rusak, gagal ginjal. Atau bisa ke arah jantung. Bisa ke arah mata. Sehingga mata walaupun kelihatannya sehat tapi nggak bisa melihat. Ini berhubungan semuanya. Dan ini di ilmu kedokteran sama. Memang sama. Kenapa? Orang memaksa itu akhirnya apa? Melihat seseorang itu udah jengkel dulu. Ini pasti nggak mau nih saya suruh. Akhirnya lama-lama matanya nggak karu-karuan, kacau. Sehingga kalau sudah merasa orang lain itu tidak mampu melakukan apa yang dia perintahkan, akhirnya meremehkan, merendahkan. Nah, meremehkan, merendahkan itu hubungannya dengan mata. Lama-lama Allah memberikan peringatan, salah satunya melalui dengan mata. Nah, penyakit diabetes ini insya Allah bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh. Tinggal kita membalik nantinya. Membalik yaitu kita harus sadar bahwasanya banyak sekali yang kita lakukan yang salah di hadapan Allah. Kemudian kita kembali ke jalan Allah. Yang gimana caranya kembali? Ya yang ini tadi khusus berhubungan dengan diabetes, yaitu kalau menyuruh seseorang, siapapun dia, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, nyuruhlah dengan kata-kata yang enak. Tolong dong Bu, tolong dong Pak, tolong dong Nak, ya. Iya. Jangan langsung ambil itu, gitu. Siapa itu yang gitu ya? Nggak tahu, yang sering-sering kan begitu. Baik, Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, jadi ilmu ya.